Nabi Muhammad SAW adalah pamungkas risalah dan kenabian. Sesudah beliau, tidak ada lagi para nabi pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan luhur ilahi kepada manusia. Sebagaimana terdapat dalam kitab Jami'us Shaghir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya kerasulan dan kenabian sungguh-sungguh telah putus. Tidak ada rasul setelah aku dan tidak ada nabi." Allah berfirman, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Namun demikian, kehidupan dengan segala macam tantangan dan problematikanya tidak lantas berhenti bersamaan dengan berakhirnya risalah langit dan kenabian. Sebaliknya, berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia terus bertambah kompleks, seiring berbagai macam kemajuan yang berhasil diwujudkan oleh umat manusia. Demikianlah tugas berat dari para ulama. Sebagai sosok yang ahli dalam ilmu keagamaan, ulama harus meneruskan tugas-tugas dakwah yang dahulu diteladankan oleh para nabi. Membimbing umat ke jalan yang benar, menjaga moralitas umat dan bangsa, dan menjadi teladan dalam kehidupan. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kalian memuliakan para ulama, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan ulama, sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya la yarisunal dirham wala dinar. Dan sesungguhnya para rasul, para anbiya tidak mewariskan dinar maupun dirham. Walakin warasud dina wal ilm. Tetapi sesungguhnya para nabi dan para rasul itu mewariskan agama dan ilmu pengetahuan. Ya, ulama itu kan meneruskan risalah Nabi. Nindah salah para Nabi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya kita memang diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Bahkan kalau kita tidak melakukan itu bisa dikategorikan tindakan yang menyimpang, haram hukumnya. Sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit, yang dengannya menerangi kegelapan di daratan dan lautan. Demikian disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang lain. Hadis Nabi Muhammad SAW di atas meneguhkan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang dikenal paternalistik. Dalam kehidupan seperti ini, masyarakat senantiasa meniru dan meladani apa yang dilakukan oleh para ulama sebagai tokoh moral. Ulama tak ubahnya suluh dalam kegelapan, selalu memberikan petunjuk dan menyampaikan ajaran Allah di muka bumi. Ulama adalah pewaris para nabi, warasatul anbiya, yaitu senantiasa memberikan petunjuk kepada umat, mewarisi keimanan yang utuh, mewarisi keyakinan yang kokoh, menjadi pejuang yang tahan cobaan, dan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu harus diteruskan oleh para ulama. Kalau Nabi sebagai pimpinan umat, maka ulama pun harus pimpinan umat. Kalau Nabi dulu sebagai entrepreneur, ulama tidak hanya sebagai penceramah saja, tapi juga bisa sebagai entrepreneur juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu harus diteruskan oleh pewarisnya, oleh para ulama itu sendiri. Pewarisnya Nabi itu adalah para ulama itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu harus diteruskan oleh para ulama. Nabi dulu sebagai pimpinan umat, ulama pun juga harus menjadi pimpinan umat, menjadi teladan umat. Nabi sebagai
Politikus, iya. Ulama pun harus menjadi politikus gitu juga ya. Harus tahu politik lah gitu ya. Nabi sebagai pedagang ulung. Nah, ulama pun juga sebagai pedagang ulung juga, entrepreneur gitu ya. Ini ya penting gitu karena supaya nanti tidak hanya dari aspek agama saja, apa yang Nabi pernah lakukan itu harus diteruskan oleh para ulama itu sendiri. Nabi juga sangat menghargai orang lain. Ulama pun juga begitu gitu, harus menghargai orang lain juga gitu ya. Nabi kan sangat menghargai gitu ya, walaupun beda agama. Abu Thalib itu walaupun beda agama itu, tidak sampai akhir hayatnya tidak iman, tetap dia sangat menghormati dan sangat menghargai pamannya itu. Walaupun dia beda agama gitu ya. Sampai tidak beriman gitu ya, sampai akhir hayatnya itu ya. Nah, itu mungkin harus diteruskan juga oleh para ulama itu. Sungguh ulama pewaris para nabi, tapi bukan dalam kenabian, mengingat misi kenabian telah berakhir bersama dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pun demikian, ulama bukan pewaris nabi dalam kekayaan duniawi, karena para nabi dikenal senantiasa hidup dalam kesahajaan dan kesederhanaan yang jauh dari sikap bermegah-megahan dan bermewah-mewahan. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi.